Selamat pagi untuk kita semua. Nama saya Maria Halimenta, NIM AB2310588, ahli kredit bidang angkatan 8 pada Universitas Kusuma Husada Surakarta, akan melaksanakan ujian OSCE stase ke-7 tentang kebutuhan nutrisi ibu menyusui. Selamat pagi, Selamat pagi, mari ibu silakan masuk. Silakan duduk, Bu. Perkenalkan, nama saya Bidan Halimenta. Bagaimana, Bu? Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini Bidan hari ini melahirkan 6 hari yang lalu. Tapi saya ini ada tantangan banyak sekali karena ini adat-adat di kampung ini. Jadi saya pantang untuk makan banyak. Saya datang ke sini untuk minta penjelasan. Baik, Ibu melahirkan anak keberapa, Bu? Anak pertama ini. 6 hari yang lalu ya, Ibu ya. Nah, jadi keluhan Ibu karena ada pantangan makanan, sementara Ibu menyusui, tapi ada pantangan makanan. Iya, Ibu. Oh iya. Jadi begini, Bu, sebelum kita bercerita, saya mau meminta waktu dulu kepada Ibu karena ini ada penjelasan, jadi memang harus butuh waktu. Apakah Ibu bersedia untuk mendengarkan penjelasan nanti yang saya berikan? Bersedia, Ibu Bidan. Oke, baik, Bu. Saya akan ambil dulu tanda hitam. Baik, Ibu, setelah saya melakukan pemeriksaan untuk tanda vital, Ibu masih dalam batas normal, tensi 110/70, nadi 80, suhu 365, pernapasan 24 kali per menit. Jadi sebelum saya memberikan penjelasan tentang kebutuhan nutrisi untuk Ibu menyusui, saya ingin bertanya kepada Ibu dulu, apakah Ibu pernah dengar kebutuhan nutrisi ataukah mengetahui tentang kebutuhan nutrisi untuk ibu menyusui? Belum pernah. Baik. Untuk kebutuhan nutrisi ibu menyusui itu punya manfaat. Yang pertama, memenuhi kebutuhan nutrisi ibu dan bayi. Yang kedua, menunjang tumbuh kembang bayi. Yang ketiga, untuk mencegah anemia, malnutrisi pada ibu postpartum. Terus untuk ibu nifas, kayak ibu menyusui sekarang, ibu masuk dalam ibu nifas karena baru melahirkan 6 hari yang lalu. Pada 6 bulan pertama itu terjadi peningkatan kebutuhan nutrisi sekitar 500 kalori per hari. Terus untuk memenuhi kebutuhan kalori 500 per hari ini, makanya seorang ibu menyusui itu harus mengkonsumsi beraneka makanan yang beragam, paling tidak sedikit untuk kebutuhan energi, kalori itu harus terpenuhi. Misalnya nasi, sayur, lauk, buah-buahan, dan juga banyak mengkonsumsi air putih. Terus untuk vitamin A pada 6 hari yang lalu setelah melahirkan, apakah ibu pernah dikasih? Yang warna merah itu? Iya. Saya mengeluarkan habis dikasih. Ya. Jadi untuk kebutuhan itu vitamin A namanya, itu memang juga penting untuk ibu setelah melahirkan. Nanti dikasihnya itu ibu minumnya 2 tablet, ada 2, jadi minumnya itu hari pertama itu setelah melahirkan itu dikasih 1 biji, terus 1 bijinya lagi itu diminum 12 jam setelah hari pertama. Nah, jadi misalnya saja ibu 24 jam setelah hari pertama minum, jadi misalnya ibu hari ini minum di jam 7 pagi, berarti besok paginya juga minum di jam 7 pagi. Terus untuk kelancaran metabolisme tubuh, maka
seorang ibu menyusui itu harus mengkonsumsi banyak air putih. Minimal itu 3 liter per hari, atau dikalkulasi ke dalam gelas itu sekitar 14 gelas setiap hari. Dan juga dianjurkan setelah habis menyusui itu harus minum air putih. Terus zat besi. Setelah melahirkan ibu juga dikasih obat tambah darah itu. Nah, itu nanti diminum selama 40 hari. Setiap hari 1 biji. Itu harus dikonsumsi ibu, jangan disimpan saja, harus diminum karena itu untuk kebutuhan untuk mencegah anemia pada ibu postpartum. Terus fungsi dari kebutuhan nutrisi yang seimbang pada seorang ibu hamil juga berfungsi untuk mempercepat proses penyembuhan luka, terus untuk mengurangi anemia, dan juga untuk memperlancar produksi ASI. Jadi kalau nutrisinya semakin seimbang, pasti proses penyembuhan lukanya bagus, ASINya dapat berjalan dengan lancar, semuanya untuk kesehatan ibu maupun untuk bayinya. Bagaimana Ibu, setelah saya menjelaskan ini, apakah ada yang belum dimengerti atau ada pertanyaan? Silakan. Sudah mengerti tidak? Baik, terima kasih Ibu. Nanti kalau ada keluhan segera ke petugas kesehatan yang terdekat ya Ibu. Baik. Terima kasih. Saya pamit. Iya Ibu.